Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Tajridul Ittiba' fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang keutamaan amal. Sebelum kita melanjutkan tentang kajian keutamaan amal ini, saya ingin sampaikan kembali beberapa kaidah dalam melakukan amal. Pertama, jangan meninggalkan amal soleh, karena itu adalah jalan untuk memudahkan kita menuju siapa sesungguhnya kita. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Jadi teruslah berbuat kebaikan, teruslah berbuat amal, karena itu bisa menjadi jalan kemudahan buat kita. Apakah kita termasuk ahlus sa'adah, orang yang akan bahagia, atau ahlus syaqawah? Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Kaidah yang kedua adalah seberapapun amal yang kita lakukan, sebenarnya itu belum cukup atau tidak sebanding dengan ujroh atau balasan yang akan kita dapat berupa surga. Tidak ada apa-apanya. Bahkan amal seberapapun yang kita lakukan, sebanyak apapun, itu belum sebanding dengan dahsyatnya huru-hara kiamat nanti. Para malaikat, nabi dan rasul pun bahkan mereka berlutut seraya berkata, diriku, diriku. Itu para malaikat dan nabi dan rasul, apalagi kita. Oleh karena itu, yang keempat, amal soleh atau ketaatan yang kita lakukan hakikatnya adalah karena taufik, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah minta kepada Allah agar kita berada di jalan ketaatan kepada Allah, dengan doa diantaranya adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Teruslah minta, karena memang hati itu suka bolak-balik ya, hati-hati. Kemudian yang kelima, jangan rusak amal kita karena riya atau sum'ah. Jangan rusak amal kita karena punya hati kotor, dengki sama orang, karena itu akan mengambil banyak amal-amal kita. Dendam, kebencian. Lalu jangan rusak amal kita dengan terus-menerus berbuat kemaksiatan. Jangan kemudian rusak amal kita dengan jalan menganiaya, menzalimi, mengganggu, mengambil hak-hak saudara kita, karena bisa nanti akan menjadi orang yang muflis, bangkrut di akhirat. Kemudian jangan rusak amal kita karena kita punya akhlak yang jelek. 6. Jangan bangga dengan amal kita, jangan menjadi ujub. Dan yang ketujuh, jangan menilai atau merendahkan orang lain, karena kesemuanya adalah tergantung kepada akhir hidup kita, endingnya dilihat. Oleh karena itu patut sangat diperhatikan anjuran Rasulullah SAW untuk menyerupai orang tua yang soleh, untuk menyerupai orang tua yang soleh. Nabi SAW bersabda, khairu sababikum man tasabbaha bikuhulikum wa syarra kuhulikum man tasabbaha bisababikum. Sebaik-baik anak muda di antara kalian adalah pemuda yang perilakunya menyerupai orang-orang tua. Sebaliknya, sejelek-jelek orang tua adalah orang tua yang perilakunya menyerupai perilaku anak muda. Orang tua yang perilakunya
seperti anak-anak muda. Itu dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imannya. Ini bisa menjadi perhatian kita. Jadi kalau ada anak-anak muda yang perilakunya seperti orang tua itu, takut mati terus sholat, makanya anak-anak muda yang di masjid itu luar biasa itu. Ketekunannya dia beribadah, ngaji, luar biasa. Jadi sebaik-baik pemuda adalah yang perilakunya seperti orang tua. Sebaliknya, sejelek-jelek orang tua adalah perilakunya seperti anak muda. Ya, lupa bahwa dia akan mati gitu. Masih saja seperti anak-anak muda, bergaya, berpose dan berperilaku seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menyatakan bahwa keutamaan amal itu adalah dilihat dari manfaat atau seberapa besar pengaruh buat orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui bersama bahwa amal soleh itu kalau dilihat terhadap pengaruh dan dampaknya itu ada dua. Yang pertama, amal yang kita lakukan itu terbatas bagi pelakunya saja, artinya tidak punya imbas apapun terhadap orang-orang di sekitarnya. Seluruh ibadah yang dia lakukan hanya kemudian berimbas pada dirinya. Dia beribadah kepada Allah tapi imbasnya untuk dirinya sendiri, tanpa ada hubungan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ada orang yang kemudian melakukan amal ibadah itu, amal-amal yang dia lakukan itu memberikan manfaat, memberikan pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya atau makhluk di sekitarnya. Para muhakkik kemudian menetapkan bahwa amal ibadah yang memberikan pengaruh dan manfaat pada orang lain itu lebih utama dibandingkan ibadah yang hanya berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Bukan berarti kemudian meninggalkan kewajiban pribadi, bukan. Artinya amal-amal yang kita lakukan itu jauh lebih utama adalah yang punya manfaat, pengaruh terhadap orang lain dibandingkan pada diri sendiri. Maknanya pun saya sampaikan tadi, bukan berarti kita meninggalkan kewajiban pribadi, bukan. Tetap dilakukan, tetapi kemudian amal-amal yang kita lakukan juga tidak boleh hanya berhenti di diri kita, karena amalan yang utama itu adalah yang punya pengaruh atau manfaat yang banyak buat orang lain. Nah, dalil-dalil yang dipakai oleh beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu tentang pernyataan bahwa keutamaan amal itu adalah pengaruhnya seberapa besar amal yang kita lakukan terhadap orang lain daripada diri sendiri adalah yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Nah, jadi dari ayat ini oleh para mufassir, predikat kuntum khaira ummah, jadi predikat terbaik diperoleh karena paling bermanfaat bagi manusia yang lain, yaitu dengan melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengantar mereka masuk surga dan kemudian tercegah selamat dari neraka. Kenapa? Karena dia tidak hanya jadi orang soleh pada dirinya sendiri, tapi dia mengajak, dia menyeru kepada kebaikan. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar kemudian hilang, itu sudah pertanda akan hancurnya satu komunitas. Oleh karena itu kita disebut sebagai orang terbaik, umat yang terbaik adalah karena kita tidak diam, kita bergerak terus untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, semakna dengan itu beliau kemudian mengutip Quran surat Fussilat ayat 33.
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat ayat 33. Nah, ini menjadi perhatian kita, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, sekali lagi, bahwa jangan hanya menjadi orang baik pada diri sendiri, tetapi kemudian lakukanlah sesuatu yang punya pengaruh, manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian beliau juga menjadikan dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang besarnya pahala orang yang berilmu, beramal, lalu menyampaikan atau mendakwakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dzalika min asamihim syai'a." Barang siapa mengajak orang lain kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tetapi siapa yang menyeru pada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak dan Ibu, beramal itu diantaranya tidak hanya kemudian dia berilmu, beramal, tetapi kemudian menyampaikan, mengajak. Nah, dakwah itu tidak harus dengan dakwah bil lisan, tidak. Bapak dan Ibu, dakwah bil hal. Boleh juga dengan bil kitabah, dengan tulisan. Bapak dan Ibu mengajak tetangganya, ngajak anak-anaknya, ngajak keluarganya dengan jalan memberikan contoh keteladanan, itu juga dakwah. Tidak harus dengan bil lisan. Lalu kemudian dengan bil kitabah, dengan menulis, sekarang media sosial luar biasa, lakukan seperti itu, lalu kemudian diikuti orang lain kemudian ikut dengan apa yang disampaikan itu karena kebenaran, maka pahalanya juga tidak akan terkurangi sama seperti yang dilakukan orang itu. Kenapa? Karena dia melakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga punya pengaruh manfaat kepada orang lain. Berikutnya adalah dalil yang diambil dalam hadis Rasulullah SAW juga, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmizi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dulu saya setiap selesai Idul Fitri itu biasanya ada acara halal bihalal. Saya sampaikan itu, andaikan ada pemilihan tetangga terbaik, coba di RT ini lakukan perlombaan tetangga terbaik, tapi diam-diam, tidak usah bilang siapa-siapa. Kalau Bapak dan Ibu kemudian paham hadis ini, dipraktekkan bahwa menjadi orang baik itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kepada teman, kepada tetangga, kepada siapapun di sekitar kita baik, maka itu amalan utama. Kalau predikat menjadi tetangga yang luar biasa itu sudah bagus, pikirnya kita harus menjadi tetangga terbaik. Kalau semua kakak, semua keluarga itu di RT itu berpikir, semuanya pikirannya adalah ingin menjadi tetangga yang paling baik, akan menjadi baik setiap komunitas kampung, lalu kemudian desa dan sebagainya, karena mereka semua berpikir saya akan menjadi tetangga yang terbaik karena Allah, bukan karena perlombaan tadi, tetapi menjadi support, dimotivasi berdasarkan hadis Rasulullah SAW
sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang terbaik buat tetangganya. Nah, tentu kita ingat hadis yang sudah cukup masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang kemudian punya manfaat yang banyak buat manusia yang lain. Jadi ayat-ayat tadi, lalu kemudian hadis-hadis Rasulullah tadi yang saya sampaikan itu menunjukkan bahwa sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang memberikan kebaikan pada manusia yang lain. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan satu amal itu adalah yang bisa memberikan dampak, pengaruh, manfaat kebaikan kepada orang lain. Dalam konteks ini ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, suatu kali kata beliau, Anas bin Malik, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari kami ini kalau bersama dengan Rasulullah itu suka bantu-bantu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan dari beliau. Ada di antara kami yang berpuasa, karena dia berpuasa lalu kemudian agak lemah. Tetapi mereka yang tidak berpuasa, mereka itu kemudian rajin mengatur pasukan, lalu kemudian bekerja mengobati pasukan yang terluka, yang tidak puasa itu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak berpuasa ini telah banyak menabung pahala hari ini. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa memanfaatkan kebaikan yang kita lakukan itu punya pengaruh, manfaat pada orang lain itu adalah lebih utama. Syukur kalau kemudian dia berpuasa, juga kemudian dia rajin membantu, menolong dan memberikan manfaat pada orang lain. Itu jauh lebih baik. Nah, ada beberapa dalil juga yang menguatkan masalah ini adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh para salaf itu. Dalam kitab Lataiful Ma'arifnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu menulis, Mujahid berkata begini, aku melakukan sebuah perjalanan bersama dengan Ibnu Umar. Maunya aku itu, katanya Mujahid, maunya aku itu mau melayani Ibnu Umar, tapi ternyata justru di perjalanan Ibnu Umar lah yang kemudian melayani aku. Itu luar biasa dan hebatnya. Kalau kita bicara tentang pemimpin dan sebagainya, justru maunya pemimpin itu kita layani karena dia pemimpin, tapi justru pemimpin inilah yang melayani anak buahnya. Ini jarang terjadi dan tidak ada. Mus'ab bin Ahmad itu mengatakan bahwa dia pergi berhaji bersama Abu Ahmad Al-Marwazi. Jadi Abu Ahmad ini orang yang luar biasa. Abu Ahmad ini kemudian memberikan syarat kalau Mus'ab bin Ahmad ini ingin bersama dia pergi ke haji, dia menyatakan jangan kemudian bantah setiap apa yang aku katakan. Akhirnya Mus'ab itu kemudian mau bersama dengan Abu Ahmad, ya. Nah, ketika di perjalanan ini Abu Ahmad ini orang yang luar biasa terhormatnya. Tapi kemudian Mus'ab kan ingin jalan, ingin melayani dia gitu loh. Tapi kemudian Abu Ahmad bilang, kalau kamu ingin berjalan bersama aku, haji bersama aku, nanti pokoknya jangan suka bantah-bantah. Apa yang terjadi? Ketika dia kemudian melakukan kegiatan apapun di sana, lalu Abu Ahmad itu melayani Mus'ab bin Ahmad. Lalu kemudian, bahasa kita loh, kok mestinya saya gitu, bukan sampean. Terus sudah, syaratnya kan kamu ikut aku kan jangan bantah-bantah, dilayani. Itu hebatnya orang-orang dulu itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa yang dia lakukan ternyata dia suka melayani orang lain, padahal ini orang terhormat. Nah, banyak riwayat yang serupa dengan itu, hadirin. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih mendahulukan membantu orang lain dibandingkan melakukan ibadah yang sifatnya terbatas dan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan ada yang luar biasa di Lataiful Ma'arifnya Ibnu Rajab itu,
Ada orang soleh yang menemani para sahabatnya itu, bila dia melakukan perjalanan itu, dia mensyaratkan, pokoknya saya akan melayani kamu dalam perjalanan. Jadi apabila dalam satu rombongan itu ada orang yang butuh mencuci, lalu kemudian jangan, biar saya yang mencuci. Karena dalam perjalanan itu panas, ada yang kemudian naruh air di kepalanya, jangan, biar aku yang menuangkan air untuk kamu. Dilayani luar biasa. Inilah luar biasanya orang-orang salaf itu, ketika kemudian memberikan perilaku yang luar biasa. Dan ini menjadi sebuah dalil bahwa ibadah, amal yang kita lakukan yang punya pengaruh kebaikan, manfaat pada orang lain itu lebih utama daripada kemudian untuk kepentingan diri sendiri. Alhasil dalam kehidupan keseharian kita justru terbalik. Yang kita lakukan latina lah, makrus ngurus orang kok tibi itu yang terjadi. Nah, inilah bedanya kemudian memahami bahwa amal yang utama itu diantaranya adalah karena kita punya banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, asar-asar seperti ini banyak ya, banyak sekali, yang intinya adalah untuk mendahulukan membantu orang dibandingkan melakukan ibadah yang sifatnya terbatas. Imam An-Nawawi itu dalam kitab Riyadhus Shalihinnya bahkan menulis bab-bab tentang itu ya. Keutamaan bergaul dengan orang lain, menghadiri sholat Jum'ah, sholat jamaah, tolong menolong dalam kebaikan, mengunjungi orang-orang soleh, menjenguk orang sakit, melayat jenazah, kemudian memenuhi kebutuhan saudaranya, kemudian juga membimbing orang yang tidak tahu, amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Itu ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab-bab yang ada di kitab Riyadhus Shalihinnya. Beliau menyatakan bergaul dengan manusia, artinya menjadi orang sosial, itu adalah jalan yang dipilih oleh Nabi SAW, seluruh nabi, seluruh rasul, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah itu. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah merupakan hal yang menjadi jalan pilihan orang-orang yang soleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada juga yang sudah saya sampaikan hadisnya yang cukup masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas. Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikinnya menyatakan ibadah yang paling bermanfaat dan utama adalah jika manfaatnya itu meluas. Mereka memandang bahwa amal seperti itu adalah lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya terbatas bagi dirinya sendiri. Jadi membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, melakukan hal yang manfaat bagi mereka itu lebih utama. Bahkan ada satu riwayat yang menyatakan mendampingi bersama orang-orang yang memang butuh pertolongan, butuh pendampingan, butuh bantuan, itu jauh lebih baik daripada iktikaf di masjid pada waktu tertentu. Ibnu Rajab juga berkata, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, paling bersabar atas gangguan mereka, lalu mensifati mereka dengan Quran surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu menyatakan di bab tentang keutamaan amal itu, karena beramal yang punya manfaat kepada orang di sekitarnya itu lebih utama. Beliau sampaikan keseimbangan beramal pada pribadi, ibadah pribadi yang kita lakukan itu perlu dilakukan seimbangnya, sama sungguh-sungguhnya seperti kita juga beribadah, beramal untuk orang lain. Jadi kewajiban kita sholat pribadi, kehusuan kita, ketaatan, kenikmatan kita beribadah kepada Allah itu yang sungguh-sungguh itu juga harus dibarengi atau diimbangi dengan kebaikan-kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita.
Jangan cuma baik untuk diri kita sendiri lalu tidak peduli sama orang lain. Harus ada keseimbangan, dan keutamaan amal itu justru dilihat adalah ketika kita juga punya pikiran untuk melakukan amal-amal yang sifatnya bermanfaat buat orang lain, bukan hanya nikmatnya diri kita sendiri beribadah. Nah, terakhir dalam kajian ini ya, saya ingin sampaikan bahwa bahkan kalau kita perhatikan amal-amal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, proyek-proyek amal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nanti sudah mati, amal jariah itu semuanya adalah amal-amal yang bermanfaat buat orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabri ba'da mautihi, man allama ilman au ajra nahran au hafara bi'ran au garasa nakhlan au bana masjidan au warasa mushafan au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. 7 hal pahalanya selalu mengalir kepada orang bagi hamba dalam kuburnya walaupun dia sudah mati. Setelah dia mati, yang pertama adalah mengajarkan ilmu, yang kedua mengalirkan sungai, yang ketiga menggali sumur, yang keempat menanam pohon kurma, yang kelima membangun masjid, yang keenam mewariskan mushaf, yang ketujuh meninggalkan anak, yang anak itu suka memohonkan ampunan untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Kalau kita perhatikan semua amal-amal yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, semuanya adalah amal-amal sosial, amal-amal yang punya manfaat kepada orang lain, sehingga matinya seseorang tidak berhenti mengalirnya pahala itu karena amal-amal yang dia proyeksikan dan dia lakukan adalah amal-amal untuk kepentingan orang lain. Maka di kitabnya Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin itu diantaranya adalah memberikan motivasi kepada orang yang sudah berada di usia senja, di usia tua, adalah pikirannya adalah bagaimana dia melakukan sebuah amal yang merupakan proyek. Kalau dia mati, amal itu akan terus mengalir karena punya pengaruh atau fungsi sosial dengan amal itu. Nah, Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatirnya menyatakan begini, kaitannya dengan amal sosial itu. Sesungguhnya memutuskan hubungan atau uzlah, mengisolasi diri adalah kejelekan, bukan kebaikan. Uzlah dari kejelekan adalah wajib di setiap saat. Nah, keterangannya begini. Jadi ada orang-orang yang tidak mau bergaul sudah. Nanti kalau bergaul nanti salah-salah, nanti saya diginikan sebagainya. Dia memilih uzlah, tidak bersosial. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Rawahul Bukhari. Mukmin yang bergaul dengan manusia yang lain lalu dia bersabar atas perlakuan buruk yang terjadi dalam pergaulan itu, maka itu lebih baik daripada kemudian mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak bersabar atas perlakuan buruk mereka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari itu dalam Al-Adabul Mufradnya. Hadis ini memberikan gambaran yang pertama bahwa mukmin yang sejati itu adalah mukmin yang bergaul, mukmin yang berbaur, tidak mengisolasi dirinya sendiri untuk nikmat ibadah sendiri, lalu kemudian dia tidak aktif. Seharusnya adalah dia mau berbaur, karena itu adalah lebih baik. Bukan salah, tetapi jauh lebih baik kalau kemudian dia mau berbaur.
Yang kedua, dalam bergaul akan muncul yang namanya gesekan, tersakiti atau disakiti. Kita harus bersabar, karena resiko kita bergaul, melakukan sebuah pergerakan bersama-sama, pasti ada gesekan. Nah, nilai sabarnya kita itulah yang kemudian kita ambil. Karena kalau kita tidak bergaul sendiri, ya nikmat sendiri, tidak sakit memang, tidak disakiti orang. Tapi ketika kemudian berbaur itu akan ada gesekan, ada persoalan. Nah, ketika persoalan dan gesekan itulah kita mengambil manfaat pahala sabar. Yang kala pahala sabar itu luar biasa dan tidak terbatas. Beda dengan tidak bergaul. Nah, contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu luar biasa dalam konteks berbaur atau bergaul ini. Suatu saat Rasulullah SAW itu membagi ghanimah, membagi harta rampasan perang itu. Lalu kemudian ada orang yang menyatakan, wah, pembagiannya Rasulullah itu tidak adil, gak benar itu, tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, coba bayangkan Rasulullah yang kemudian punya sifat adil itu, lalu kemudian dibilang tidak adil, itu tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah. Sampailah berita itu kepada Rasulullah. Sempat Rasulullah kemudian memerah wajahnya, lalu kemudian beliau menyatakan, Nabi Musa lebih disakiti oleh umatnya daripada aku, dan Nabi Musa bersabar, maka aku harus lebih bersabar. Nabi Muhammad kemudian menjadi tenang, lalu kemudian tidak memerah lagi wajahnya, lalu kemudian beliau memaafkan, lalu menjelaskan kenapa pembagiannya seperti itu. Itu luar biasanya Rasulullah SAW. Nah, hadirin, sedikit saya sampaikan, saya tambahi, ada memang hadis yang menyatakan keutamaan orang yang uzlah itu, orang yang mengisolasi diri, jadi tidak mau berbaur daripada nanti salah-salah, katanya kan. Ada dalilnya begini. Suatu saat Nabi SAW ditanya orang, siapa orang yang paling mulia itu? Beliau kemudian menjawab, orang mukmin yang berjihad. Kemudian ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Orang mukmin yang berada di sebuah bukit, di situ dia tekun beribadah kepada Allah dan menjauhi kejahatan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi menurut hadis ini ada orang yang tidak mau bergaul, dia bahkan beribadah di pegunungan, di lembah-lembah, tidak mau bergaul. Itu orang yang utama. Ada lagi hadis Rasulullah SAW, di antara yang mulia hidupnya, kata beliau, itu adalah orang yang berjihad, dan yang kedua adalah orang yang berada di tempat-tempat terpencil. Dia tidak mau jadi orang populer, dia tidak mau jadi orang terkenal, tapi dia ibadahnya bagus. Jauh di desa-desa, di pegunungan, dia tidak terkenal, tapi dia ibadahnya tekun dan rajin. Itulah orang yang punya kemuliaan hidup, kata Rasulullah SAW. Maka lalu pertanyaannya, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Apakah orang yang tadi bergaul itu, atau kemudian mengisolasi dirinya sendiri? Maka disebutkan di dalam kitab Al-Uzlah wal Khultah itu, Syekh Salman Al-Auda menyatakan, pertama, bahwa hadis tadi itu tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Yang pertama, bahwa Islam itu adalah din yang dibangun di atas hidup berjamaah, harus berbaur. Salat jamaah 5 waktu, ya harus datang berkumpul. Salat Jumat, ya harus berkumpul. Begitu juga dengan salat yang lain, salat Id. Itu adalah perintah dalam agama. Menjenguk orang sakit, menjawab salam, tolong menolong, kemudian mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua adalah perlu ada jamaah, perlu ada pembauran, perlu ada kemudian bersama-sama. Jadi yang kedua, kata beliau, uzlah itu dilarang secara mutlak karena akan mengakibatkan banyak kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Jadi kalau orang mau mengisolasi diri, banyak kemudian kewajiban-kewajiban yang akan ditinggalkan. Belajar mengajar, kemudian terputusnya tali silaturahim, terbukanya setan akan menggoda dia karena dia merasa menjadi orang baik sendiri dan sebagainya. Nah, uzlah itu disyariatkan bila
tiga ketentuannya. Jadi orang boleh mengisolasi diri, boleh orang kemudian tidak berbaur dan berkumpul itu dengan catatan yang pertama adalah ketika zaman sudah rusak. Zaman sudah rusak, di mana-mana sudah rusak. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, apa tindakan kalian apabila datang suatu masa ketika orang-orang yang baik telah pergi, tinggal orang-orang yang rusak, orang-orang yang kemudian janji dan amatannya telah rusak. Mereka pun banyak kemudian bertengkar, berselisih. Para sahabat kemudian bertanya, balik lagi bertanya kepada Rasulullah, lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah dalam keadaan seperti itu? Nabi SAW menjawab, ta'khuduna ma ta'rifun wa tadaruna ma tunkirun wa tukabbiluna ala ma amri khasatkum wa tadaruna amra ammatikum, rawahu Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, ambil, laksanakan apa yang kalian ketahui kebenarannya dan tinggalkan apa yang kalian ingkari, lalu kemudian uruslah urusan kalian dan jangan pedulikan urusan yang itu. Jadi kita disuruh pergi saja, tidak usah wes. Jadi uzlah itu kalau sudah rusak zaman, di mana sistem sudah rusak, sudah tinggalkan, lakukan yang baik saja, tinggalkan, tidak usah ngurus itu, ya sudah isolasi diri. Itu namanya uzlah. Uzlah itu boleh ketika rusak sudah zaman. Kemudian yang kedua, pada saat masa fitnah, Nabi SAW bersabda, yusiku ayyakuna khaira malil muslim ghanam yatba'u biha sa'fal jibal wa mawaqi'a al-qatri yafirru bidinihi minal fitan. Nanti akan datang suatu zaman di mana harta yang paling berharga itu adalah seorang muslim, itu harta berharga seorang muslim itu adalah kambing yang menemaninya di puncak-puncak atau lembah-lembah pegunungan. Dia lari untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah yang sudah terlalu besar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau sudah terlalu banyak fitnah, terlalu banyak ujian, sudah bingung, maka teman yang terbaik itu adalah, bahasanya di sini adalah kias kambing sudah. Karena semuanya sudah rusak, banyak fitnah bertebaran di mana-mana, dan ketika orang ini mau menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, dia kemudian lari mengisolasi diri karena sudah terlalu banyak yang rusak. Dan yang terakhir adalah uzlah dari penguasa yang sudah rusak. Ada larangan untuk tidak bersama dengan pemimpin yang sudah rusak. Jadi boleh kita kemudian uzlah kalau kemudian sudah sistem dan kemudian ada orang-orang yang menjadi pimpinan atau pemimpin yang sudah tidak pada jalan yang benar. Mengakhiri kesempatan kajian ini, jamaah yang dirahmati Allah, kembalilah kepada hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang punya manfaat buat orang lain. Berpikirlah sama seperti pikirannya para sahabat itu dan orang-orang salaf yang luar biasa. Hari ini saya tidak punya tamu, saya merasa rugi karena seolah-olah saya tidak punya, dibutuhkan orang lain, seolah-olah saya tidak ada gunanya dalam hidup ini, tidak dibutuhkan orang lain. Kalau pikiran-pikiran kita selalu berpikir untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain dalam setiap harinya, luar biasa, dan itu adalah ibadah yang utama, jauh lebih baik daripada ibadah kenikmatan kita sendiri kemudian bertakarub kepada Allah. Maka seperti himbauan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, di samping kita nikmat beribadah sendiri kepada Allah, imbangilah dengan ibadah-ibadah utama, yaitu melakukan ibadah yang punya manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.